kewajiban dan hakku di sekolah. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, teman-teman mampu menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu teman-teman mampu menyebutkan hak dan kewajiban di kelas dengan tepat. Teman-teman, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di sekolah, kita juga diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap menghargai dan menghormati hak dan kewajiban antara seluruh warga sekolah. Nah, siswa merupakan salah satu warga sekolah ya teman-teman. Siswa memiliki peran sebagai peserta didik. Nah, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah paham belum ya? Hak dan kewajiban itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya teman-teman. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Salah satunya adalah di sekolah. Apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Lalu hak dan kewajiban siswa berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Lalu hak dan kewajiban siswa di kelas. Oke, berikut Miss Ima sampaikan beberapa jenis hak siswa sebagai warga di sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, jadi guru tidak boleh pilih kasih. Yang kedua, siswa juga berhak mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan remedial. Yang keempat, berhak mendapatkan banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang keenam, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang ketujuh, berhak mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih. Yang kedelapan, berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Yang kesembilan, berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler. Yang ke-10 juga berhak mendapatkan penilaian dan evaluasi dari guru ya. Dan yang ke-11, hak siswa yaitu berhak mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga di sekolah. Nah, selain hak, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga di sekolah ya teman-teman. Apa saja kewajiban siswa sebagai warga di sekolah? Nah, berikut diantaranya ya. Yang pertama, siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah, wajib hadir tepat waktu, lalu harus mengikuti upacara bendera, mematuhi perintah guru. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Yang keenam, menjaga fasilitas sekolah. Yang ketujuh, siswa juga harus saling menolong antar teman ya. Lalu yang kedelapan, siswa harus memakai seragam sekolah. Yang kesembilan, kita juga harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Yang kesepuluh, kita juga harus memelihara ketertiban di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang ke-11, wajib mengikuti ujian yang diadakan sekolah. Yang ke-12, menghormati warga sekolah lainnya seperti kepala sekolah,
wakil, staf TU, dan lainnya. Yang ke-13, wajib mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-14, wajib memberikan laporan jika berhalangan hadir. Dan yang ke-15, wajib menjaga nama baik sekolah. Nah, itu tadi hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Oke, baik teman-teman, tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang sehat. Salah satu kewajiban seluruh warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Untuk apa? Karena dengan menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah itu memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Nah, manfaat adanya lingkungan sekolah yang sehat, yang pertama, seluruh warga sekolah akan merasa nyaman ketika melaksanakan aktivitas di sekolah. Yang kedua, manfaatnya siswa menjadi semangat belajar. Yang ketiga, guru juga menjadi semangat mengajar. Yang keempat, seluruh warga sekolah tidak mudah terkena penyakit. Yang kelima, udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Dan yang keenam, lingkungan asri dan bersih serta tertata rapi. Oke, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, berikut adalah hak yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Yang pertama, kita berhak mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua, kita juga berhak mendapatkan udara yang segar di sekolah. Yang ketiga, berhak mendapatkan lingkungan yang hijau dan asri. Yang keempat, berhak mendapatkan toilet sekolah yang bersih dan wangi. Yang kelima, kita juga berhak mendapatkan sekolah yang bersih dari jentik-jentik nyamuk. Yang keenam, kita juga berhak mendapatkan kantin yang bersih dan sehat. Yang ketujuh, kita juga berhak mendapatkan air mengalir yang bersih di sekolah. Nah, selain hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, teman-teman. Di antara kewajiban kita, yang pertama, kita wajib merawat dan menyiram tanaman sekolah secara rutin. Yang kedua, kita wajib membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita harus menempatkan tempat sampah di setiap sudut. Yang keempat, kita juga wajib membersihkan toilet sekolah setiap hari. Yang kelima, rutin menguras bak mandi sekolah agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk ya teman-teman. Yang keenam, sekolah harus mewajibkan seluruh warga sekolah untuk tidak merokok di area sekolah. Yang ketujuh, kita tidak boleh mencoret-coret bangku, kursi, dan tembok sekolah. Yang kedelapan, kita juga harus rutin mempraktikkan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, setiap warga sekolah itu sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat ya teman-teman. Karena menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jadi menjaga kebersihan sekolah itu bukan cuma tugasnya petugas kebersihan ya teman-teman, tapi seluruh warga sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, staf TU, petugas perpustakaan itu semuanya wajib menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Kelas yang bersih merupakan dambaan setiap siswa, guru, dan seluruh warga sekolah lainnya. Di dalam kelas terjadi proses pembelajaran serta interaksi antara guru dan murid. Dalam proses pembelajaran, guru mentransfer ilmu kepada seluruh siswanya dengan cara menerangkan materi demi materi di depan kelas. Nah, ketika guru sedang menjelaskan materi, seluruh siswa wajib menyimak, fokus, dan mendengarkan guru ya. Siswa boleh bertanya dengan bahasa yang baik jika guru sudah mengizinkan untuk bertanya. Dengan mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, itu berarti kita sedang menghargai orang tersebut. Jadi kalau misalkan kita sedang mendengarkan guru menjelaskan, berarti kita sedang menghargai guru kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika orang lain sedang berbicara ya teman-teman?
ada etika-etika khusus yang harus kita lakukan saat orang lain sedang berbicara. Di antaranya yang pertama, kita harus mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Yang kedua, tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Yang ketiga, fokus kepada lawan bicara. Yang keempat, menatap mata orang yang sedang berbicara. Kalau mata kita kemana-mana itu tidak sopan ya teman-teman. Yang kelima, tidak mengubah topik pembicaraan secara mendadak ya, karena itu tidak sopan. Nah yang keenam, kita harus bisa menjaga rahasia orang lain. Yang ketujuh, berikan tanggapan dan jawaban dengan bijak dan santun saat orang tersebut meminta pendapat kita. Oke, nah itu tadi etika-etika yang harus kita lakukan saat orang lain sedang berbicara. Nah sebaliknya, ketika kita berbicara, kita juga harus punya etika teman-teman. Yang harus kita lakukan saat kita berbicara ini teman-teman, yang pertama, kita harus fokus kepada lawan bicara kita. Yang kedua, kita harus menghindari kata-kata yang tidak difahami lawan bicara kita. Yang ketiga, kita harus berbicara dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah difahami oleh lawan bicara kita. Yang keempat, berbicaralah sesuatu yang jujur ya teman-teman, tidak mengada-ngada. Yang kelima, kita harus tenang saat berbicara dan tidak tergesa-gesa. Dan yang keenam, saat berbicara kita tidak boleh menggunakan nada suara yang tinggi karena itu akan membuat kita dianggap marah. Oke teman-teman, bisa difahami ya? Baik teman-teman, kemampuan menghargai dan mendengarkan pembicaraan orang lain bisa kita praktikkan saat kita mendengarkan teman kita sedang mempresentasikan tugas di depan kelas. Ada beberapa hak dan kewajiban lain yang perlu kita ketahui saat kita di kelas. Nah, apa saja ya? Oke, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Hak kita di kelas yang pertama, kita berhak mendapatkan kelas yang bersih. Berarti kewajiban kita apa? Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal ya teman-teman. Oke, yang kedua, kita berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, untuk mendapatkan bimbingan dari guru berarti kewajiban kita mematuhi perintah guru. Yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk mendapatkan nilai yang memuaskan berarti kewajiban kita apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, yang keempat, kita juga berhak mendapatkan penghargaan dari guru. Untuk mendapatkan penghargaan tersebut berarti kewajiban kita mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang kelima, di kelas juga kita berhak mendapatkan perhatian saat presentasi. Nah, kewajiban kita apa untuk mendapatkan perhatian? Berarti kita wajib memperhatikan dan mendengarkan teman kita yang sedang presentasi. Jadi bisa difahami ya teman-teman, untuk mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang ya. Hak itu didapatkan jika kita telah mengerjakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Begitupun sebaliknya. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.